Aneh. Ini Nah, kan ini tadi kan A banding B sama dengan C ya banding ini D, kan Prof. sama tulis apa bedanya? D dengan C nggak ada kaitan apa-apa. Kalau yang ini D banding C, Prof. Iya, nggak ada kaitan apa-apa. Ini senilai. Coba kan ini kan ada kaitannya dengan pecahan senilai. Coba Oh, kamu tulis ini dalam bentuk A per B, ya. upper B, Prof. Iya, sama dengan D per C kan. Betul kan? Yang yang Nggak ininya ada diganti, nggak Prof. nggak ada kaitan apa-apa. Ini mah masih senilai, bukan gini. Berbalik nilai itu bukan seperti ini. Ini diganti ya, Prof. Bukan. Enggak, ini enggak begini. Coba nanti saya jelaskan ya. Ya, Prof. Coba itu ya yang tadi balik lagi ke Oh ya, senilai ya. harusnya A per B sama dengan C per D, Prof. Enggak, bukan. Kan? Nanti kita lihat nanti. Jadi dalam perbandingan senilai kita nggak boleh nulis gini. Kalau A per B sama dengan D per C ini kan pecahan yang sama. Ini perbandingan senilai. Ini mau diganti X, mau diganti apa saja, ini tetap perbandingan senilai. Jadi bukan melihat bahwa C dengan D-nya ditukar, enggak ada hubungan apa-apa. Coba ya balik lagi ke yang tadi, yang senilai ya. Saya review ya, yang senilai. Yang ini, Prof. Apa yang ininya? Ya, jadi gini, eh, perbandingan senilai itu ya, jadi dua apa kalau kalau ada perbandingan yang senilai artinya jika besaran pertama naik, maka yang kedua juga naik. Itu maksudnya. Jadi misalnya tadi ya, coba yang lain juga Anda perhatikan ya. Jadi kalau misalnya saya punya perbandingan gini ya, A per B, A banding B, coba ditulis kayak Ya, di Prof. layar bisa nulis nggak kamu? Oh, di layar. Nah, bisa nggak? Biar aja di atasnya gitu ya. Misalnya diketahui ya, Prof. diketahui misalnya gini, Bentar, Prof. bisa nulis nggak di situ? Di, Misalnya gini, harga 5 kilogram daging misalnya ya, ya harga 5 kilogram daging harga misalnya 5 eh, kilogram baju. ya daging 5 kok baju Oh, jadi baju daging sapi ya adalah misalnya 500.000 rupiah ya 500.000 rupiah. Jadi ilustrasinya harus gini. Atau ini kebesaran lah ganti aja tuh. Kamu tadi mau nulis buku ya, ganti aja lah. Harga 5 buah buku, ganti ganti biar gampang. Itu kebesaran nanti. Harga 5 buah buku adalah. Tapi ini ada catatan tiap tiap buku harganya sama ya. ya, Prof. Ya, harga 5 buah buku adalah misalnya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Nah ini kan ini saudara Gia dan kawan-kawan ya di sini kan variabelnya itu yang pertama harga buku ya, yang pertama itu banyaknya buku, yang kedua itu harga buku kan itu variabelnya itu harus tahu. Tapi ke murid SD jangan dibilangkan variabel, mereka nggak tahu. Jadi kita memiliki buku sebanyak 5 ya, dan ternyata membeli gitu ya, kita membeli 5 buku harganya 1.000 kan. Kalau kita kan mudah aja ya. Nah lalu berapakah harga 3 buku?
Sok ditulis berapakah, ya di bawah aja nulisnya tuh. Nah, berapakah harga Harga 3 buku? 3 buku. Nah, 3 buah buku ya. Terus yang satu lagi itu A ya. Nah, A sang B, berapakah harga 10 buku? Nah, nanti gini cara menjelaskannya ya. Itu tadi harga 5 buku kan 1.000. Lalu muridnya mulai ngitung berapa harga 3 buku. Sebab perbandingan awalnya kamu harus jelaskan dengan baik ya. Lalu kamu katakan bahwa di dalam perbandingan itu ada 2 macam. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, berikan kasus ini. Coba, berapa harga 3 buku? Didikte aja, kamu udah tahu berapa tuh? 3:5 ya, Bro? Ya, kalau harga 5 buku 1.000 kan, kamu tadi sebelumnya anak-anak sudah pandai ya. Harga Ya. 3 buku itu pasti 3/5 kali 1.000 kan? Iya, 3/5 kali 1.000. Jadi berapa? 600 kan? Iya, 600, Bro. Ya, 600 rupiah. Jadi kamu nulis ya. Di atas itu nulisnya gini, di bawah ya coba. 5 buku, panah. Jadi pakai gambar. 5 buku, tulis 5. 5. 5 buku. Nggak usah pakai buah pendek. Ya boleh lah. 5 buku aja. 5 buku, panah. Tanda panah ke kanan. Sok bikin tanda panah. Yang ya berapa tadi 1.000 ya, nggak usah pakai rupiah. 1.000. Nah, terus harga 3 buku 3 buku. berapa? Tadi 600 kan? Iya, 600. Ya. Terus harga pertanyaan keduanya tadi berapa? Harga 10 buku ya. 10 buku. Jadi 10 buku di bawahnya nulis lagi 10 buku. panah berapa? 2.000 kan? 300. Nah, jauh-jauh tuh. Salah, Bro, salah. 2.000 kan? Iya, benar, 2.000. Iya, 5 buku 1.000, jadi 10 buku 2.000 kan? Oh, iya, betul, 2.000. Nah, baru kita jadi mereka cukup memperhatikan. Coba 5 buku dengan 3 buku, mana yang lebih banyak? 5 buku dan 3 buku. Yang 5 mana buku. yang lebih banyak? 5 buku kan? Iya, 5 buku. Nah, lalu bandingkan harganya. Yang 5 buku 1.000, yang 3 buku 600 rupiah. Mana yang lebih murah, lebih rendah? 600. Ya, jadi kalau 5 buku ya, kalau bukunya berkurang ya, maka harganya juga berkurang gitu kan. Iya. Nah, lalu satu lagi, sekarang 5 buku bandingkan dengan 10 buku. 5 buku dengan 10 buku mana yang lebih banyak? 10 buku. Nah, yang lebih besar harganya yang mana? 10 buku. Nah, jadi itu perbandingan senilai itu. Jadi kalau bukunya bertambah, maka harganya naik kan? Iya. Tapi kalau bukunya lebih kecil dari yang asalnya, dia turun. Nah, itulah perbandingan senilai, bukan A per B sama dengan C per D. Ya. Tapi kamu bisa saja sih. Coba kamu tulis ya di kertas masing-masing lah. Kamu nulis pecahan ya, di atasnya 5 buku per 3 buku 5 buku. sama dengan, jadi 5 buku per 3 buku sama dengan
harga 5 buku kan 1.000, jadi 1.000 per 600. Nah, kalau itu mah boleh, itu senilai ya. Nah, jadi 5 buku per 3 buku kan sama dengan 1.000, perbandingannya itu 1.000 rupiah per 600 rupiah kan? Iya, Prof. Nah, kamu boleh menjelaskan perkalian silang di situ. 5 buku kali 600 kan 100, iya. berapa? Sama dengan 3 kali 1.000 kan gitu. Itu boleh. Jadi perbandingan senilai itu bukan A per B banding sama dengan C per D, bukan. Jadi guru matematika seperti kamu tuh harus tahu yang disebut senilai itu seperti itu. Jadi kalau salah satu di sini ya satu besarannya itu naik, maka perbandingan yang sana juga naik. Coba kamu bandingkan 5 buku ya per 10 buku. Jadi berapa per berapa tuh? 1.000 per 2.000, Prof. Ya, jadi artinya kalau bukunya lebih kecil ya dari yang penyebutnya, maka dia harganya lebih kecil ya, yang 1.000. Nah, itu senilai itu, ya. Nah, jadi bukan hanya A banding B sama dengan C banding D. Itu kalau ditulis pecahan kan dia sebagai pecahan senilai kan. Jadi pecahan senilai itu A per B sama dengan C per D, misalnya pecahan senilai. Maka pasti AD kali BC itu sama nilainya. Coba paham nggak? Jadi rangkanya harus begitu ya. Jadi yang perbandingan senilai itu kalau yang satu naik, maka kawannya juga harganya naik, sebesar itu. Jadi kalau banyak buku naik, maka naik. Kalau banyak buku kurang, maka berkurang. Nah, itulah perbandingan senilai. Paham nggak itu? Paham, Prof. Jadi contohnya harus begini, yang sederhana aja. Kan ini bisa, ini nih terutama yang DDR itu, bukan yang DDR itu pemahaman konsepnya harus bagus. Anda mau menulis artikel apa kalau Anda menguasai subjeknya nggak bagus. Jadi sebetulnya menulis artikel dalam DDR itu kan ini ada salah satu anggotanya siapa? Dela siapa? Halo, yang Pangandaran itu? Ya, Prof. Nadia. Iya, Nadia itu. Kita harus berpikir sampai sana. Jangan ngomong perbandingan senilai tapi ngaco ya. Jadi seperti Gia tadi bukan ngaco ya, perbandingan senilai itu bukan hanya kalau A banding B sama dengan C banding D, dan itu jelas ya. Kan kalau A naik lalu nanti di sana juga naik lagi. Nah, ilustrasi yang penting tuh ini. Ya, jadi kamu nanti menulis bahwa 5 buku per 3 buku itu sama dengan 1.000 per 600. Jadi artinya kalau 5 bukunya lebih banyak, kemudian 3 buku lebih sedikit dari 5, maka harganya juga yang 5 buku itu lebih tinggi dari harga yang 3 buku. Ya, coba Gia, kamu jelaskan yang 5 buku dengan 10 buku gimana coba? 5 buku dengan 10 buku, Prof. Nah, jadi kamu nulis pecahannya tadi 5 buku per 10 buku. 5 buku per 10 buku sama dengan 1.000 per 2.000. Ya. Jadi artinya 5 buku kan harganya 1.000. Kalau 10 buku maka dia 2.000. Jadi naik gitu. Kalau bukunya lebih dari yang awal tadi maka harganya juga naik. Itu jadi bersamaan ya. Jadi 5 bukunya naik maka harganya juga naik ya. Bukan bukunya naik, banyaknya buku ya. Kan asalnya kalau 5 buku lalu 1.000, maka 10 buku 2.000. Itu menunjukkan sebuah perbandingan senilai. Dan kamu kan bisa nulis
5/10 buku itu kan memang 1/2 kan? Iya, Lalu Prof. 1000/2000 juga 1/2. Nah, itu perbandingan senilai namanya. Dan 2 pecahan itu pecahan yang senilai. Jadi ada kaitan dengan itu. Ya. Jadi bahwa kamu menulis A banding B sama dengan C per D, itu memang pecahan yang senilai. Itu menunjukkan perbandingan senilai. Tapi pemahaman lebih jauhnya harus sampai ini. Ya. Jadi kamu ditulis 5 buku per 10 buku, di situ kan jadi 1000/2000 kan? Iya, Prof. Nah, jadi tunjukkan pada mereka bahwa kalau 5 buku itu kan lebih kecil atau lebih sedikit dari 10 buku kan? Maka harganya juga yang 5 buku itu lebih kecil dari harga yang 10 buku. Itu kalau mau katanya apa RME atau kontekstual boleh aja ya. Tapi kamu harus punya ini ya, saudara Nadia tuh pemahaman-pemahaman matematis yang bagus. Dan kalaupun pemahaman yang bagus ya, itu artinya ya, ketika dalam menyajikan dalam tulisannya itu, saya lihat juga banyak yang penelitian ya, yang DDR gitu. Kelihatan penguasaan subjek matternya nggak cukup. Makanya nanti saya dalam pidato kehormatan saya nanti tanggal 19 saya akan mengemukakan itu. Ya. Di UPI saya akan pidato kehormatan nanti dalam acara DS UPI. Ya. Nah, salah satu yang pidatonya saya itu mengukarkan gagasan-gagasan matematika dan pendidikan matematika. Kalau misalnya Anda bisa gabung di Zoom itu bagus hari Selasa itu. Cuman kamu kuliah mungkin ya. Oke, paham nggak nih? Paham, Prof. Nah itu ya. Tadi seperti tadi. Kecepatan itu kan itu kecepatan nanti dalam perbandingan balik nilai lebih bagus kita bahas nanti. Contoh lain banyak ya itu. Jadi jangan buku aja, misalnya misalnya 10 permen harganya 10.000 gitu kan. Nah, nanti kalau 5 permen berapa gitu kan? Pasti berkurang kan harganya. Kalau 20 permen dia naik lagi. Nah itu, jadi kalau ini naik maka ini juga naik gitu. Nah itu perbandingan senilai namanya. Coba ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut nih? Mas Nur tuh udah siap belum? Nur, kamu nanti kan itu ya skala dan perbandingan, skala ya? Prof, ya. Ya. Jelas yang ini, Nur? Jelas, Prof. Ya. Jadi itu siapa dia menjelaskan perbandingan senilai itu. Jadi sederhana aja, jangan banyak-banyak lah. Ya, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi udah jelas, lanjut. Coba tadi yang berbalik nilai, coba gimana? Lanjut, Nadia, itu ya. Nah, tadi sekali lagi, berbalik nilai itu bukan kalau A banding B sama dengan C banding D, bukan berarti berbalik nilai itu A banding B sama dengan D banding C, bukan. Itu jauh pengertiannya itu. Memang ada beberapa buku yang nulis itu keliru itu. Ya. Nah, kalau mau jadi DDR tuh harus mengamati gimana kekeliruan dalam buku tuh Saudara Nadia ya. Tapi Anda juga harus hati-hati dalam menilai buku orang lain. Kalau Anda tidak punya argumen yang cukup ya. Iya, Prof. Nah, itu saya kan lagi musim DDR kan ya. Nah, itu jadi katanya harus mengkritik kurikulum lebih berat lagi itu ya.
di mana lalu Anda menjelekkan kan misalnya, oh ini di kurikulum ini udah diajarkan, ini belum. Padahal yang nulis kurikulum udah tahu maksudnya. Ya, jadi saudara Nadia kalau menilai buku orang lain atau menilai kurikulum itu harus teliti, nggak begitu aja ya. Kan DDR itu banyak mengkritik kurikulum dan buku supaya Anda muncul lembaga kerja kan gitu ya. Jangan, jangan itu lembaga kerja aja, nggak usah menyalahkan orang lain. Ya. Iya. Soalnya hanya mengangkat satu materi aja, Prof, kebetulan. Ya, makanya apalagi satu materi kan itu yang sangat kecil dan itu penting. Jadi kalau materi yang diambil, katanya kamu kan bangun ruang tuh kemarin itu ya mulainya ya. Kenapa, Prof? Apa materinya bangun ruang atau apa kamu? Iya, bangun ruang kemarin tuh. Kalau yang kemarin, tapi kan kemarin tuh kelas 6. Kebetulan Nadia ikutnya yang batch 2 sekarang. Kan ada 3 tahap, Prof. Nah, dia baru ikutnya yang sekarang gitu. Benar-benar mengikutinya. Kalau kemarin cuma ngehandle yang orang lain. Iya, tapi itu harus penguasanya harus bagus ya. Insya Allah. Anak kalau bangun ruang itu anak SD itu harus tahu mana rusuk, mana titik sudut, mana sisi kan. Iya. Ya, jadi harus teliti itu. Insya Allah, Prof. Ya. Sebetulnya di buku saya itu Anda bisa baca tentang bangun ruang itu kan. Di situ sumbernya ada banyak di situ. Ya, terus itu Gea, ini bukan gini Gea. Kalau nulis ini adalah perbandingan berbalik nilai, apa hubungannya ini ada indeksnya, ada itu, bukan. Menerangkannya bukan seperti itu. Jadi gini, kita buat ilustrasi ya. Kalau ini kan sebaliknya ya, kalau variabel yang satu bertambah, maka besaran yang lainnya turun kan ya, gitu. Berkurang. Ya, jadi bukan itu. Coba kita lihat ya. Atau Anda tulis dulu contohnya ya. Tulis dulu, enggak, tulisnya dalam buku aja. Nanti yang lain juga ikut menulis tuh. Misalnya gini ya. Jika satu kaleng kue ya, yang besarnya sama tentunya. Ditulis ya. Ya, Prof. Jika satu kaleng kue diberikan kepada 10 siswa, maka kepada setiap siswa tapi dengan sama banyak ya. Ya, Prof. Jika satu kaleng kue diberikan kepada 10 siswa dengan sama banyak pasti ya. Nah, maka setiap siswa akan memperoleh misalnya 60, kok banyak sekali, akan memperoleh 12 kue ya, masing-masingnya. Ya. Nah, berapakah misalnya jika semua kue itu dibagikan kepada 6 orang, berapa siswa akan memperoleh kue yang sama banyak itu? Prof, boleh tolong ulangi lagi soalnya, Prof? Ya. Satu kaleng kue ya dibagikan sama banyak kepada 10 orang siswa misalnya ya. Dan setiap siswa memperoleh 12 kue. Nah, berapakah tiap siswa akan memperoleh kue itu jika dibagikan kepada 6 orang siswa? Kepada 6 orang siswa. Jadi kan jawabannya kamu nulis kan? Jadi kalau tadi 5 siswa, 10 atau 5 tadi?
10, Prof. Nah, kalau 10 siswa, lalu kamu panah dapat 12 ya. Iya. Jadi kamu bikin kolom langsung ya. Banyaknya siswa, lalu di kolom yang kedua, banyaknya kue yang diperoleh tiap siswa. Kolomnya itu ya. Nah, tadi yang diketahui berapa? Kolom pertamanya 10 kan? Namanya 10, Prof. Ya, nah jadi banyaknya tiap siswa memperoleh 12 tadi yang pertama. Nah, saya mau kamu hitung kalau dibagikan kepada 5 siswa, setiap orang akan memperoleh berapa? Tulis di bawahnya. Di kolom pertama itu. Jadi kan banyak siswanya 6 ya, Prof? Iya, jadi 10 siswa, panah 12 ya. Iya. Nah, lalu yang enggak 5. Oh, 5. 5 siswa, panah berapa? Turun. Jadi 6 bukan, Prof? Coba, kalau sekaleng kue itu ya, dibagikan kepada 10 siswa, tiap orangnya memperoleh 12. Iya. Nah, lalu kalau dibagikan kepada 5 orang, berapa yang diperoleh tiap siswa? Makanya kamu bikin skema ya. 10 siswa panah dapat 24 ya siswa ya. Dapat 12 ya. Nah, kalau 5 siswa 24 kue. Ya tadi saya udah ngomong duluan ya. Oh iya, naik ya. Keceplosan ya, Prof. Iya. Jadi kamu nulis di situ, itu kan kamu bikin ya yang tadi itu kan di kolom pertamanya banyaknya siswa. Tabel ya, bikin tabel di kolom kanannya banyak kue yang diperoleh tiap siswa, kolom keduanya itu. Nah, itu di kolom sebelum kolom pertama kamu nulis baris ke 1, ke 2. Nah, baris ke 1-nya tadi itu 10 siswa memperoleh 12. Lalu 5 siswa memperoleh tadi berapa? 24 panah. Nah, kalau misalnya 3 siswa. 3 siswa. Memperoleh berapa? 40. Ya. 40 kan? Nah, jadi itu baris ketiga kan? Nah, ya udah satu lagi lah. Kalau 12 siswa di kolom pertamanya. 10 kue. Ya. Nah, sekarang udah lengkap ya. Nah, coba kamu tulis di bawah ya. Banyaknya siswa pada baris ke-1, pembilangnya itu ya di atasnya itu. Banyaknya siswa pada baris ke-1. Kemudian per di bawahnya banyaknya siswa pada baris kedua. Coba itu sama dengan berapa per berapa tuh? 12/10. 12/10. Bukan, banyaknya siswa, bukan banyaknya kue. 10/5. Iya, kan banyaknya siswa, saya nulisnya. 10/5, Prof. Iya, banyak siswa pada baris pertama kan 10. Banyaknya siswa pada baris kedua 5. Ya. Nah, lalu kamu di sampingnya nulis banyaknya kue yang diterima oleh tiap siswa ya. Jadi jangan terlalu banyak lah. Banyaknya kue pada baris pertama. Baris pertama. Banyaknya kue pada baris kedua. 12/6, Prof. Nah, coba masing-masing sederhanakan. Yang tadi
10/5 jadi berapa tuh? 2/3. Nah, 2/1, Prof. 2/1. Nah, jauh-jauh teh. 2/1. Oh iya betul 2. Nah, sang yang banyaknya kue coba Yes, disederhanakan. iya. 2. 6/12. Ya disederhanakan. Iya. 2. Disederhanakan jadi berapa? 1/2 bukan, Prof. Iya, 1/2 kan. 2. Nah, coba oleh kita lihat ya, banyaknya siswa baris ke-1 per banyaknya siswa pada baris kedua itu kan 1/2. Nah, lalu yang bersesuaian itu kan tiap siswa. Nah, pada banyaknya kue yang diterima siswa pada baris ke-1 berapa? 12. Nah, lalu pada baris kedua 6. Nah, jadi 2/1 kan? Coba oleh kamu lihat perbandingannya kan yang ini 1/2, yang itu 2/1. Nah, itulah yang perbandingan berbalik nilai, bukan ditulis itu. Jadi perbandingan yang di sebelah kiri dengan kanan itu kebalikan kan? Iya. 1/2 itu kebalikan dari 2/1. Makanya kalau belajar ini harus tahu kebalikan dari suatu bilangan. Coba kamu periksa lagi banyaknya siswa pada baris ke-4. Nah, tulis per banyaknya siswa pada baris ke-3. Berapa tuh? 12/3. Ya? 12/3. Bukan yang saya minta baris ke berapa tadi? Ke-4. Baris ke-4. Ke-4 dan ke-3, Prof. Nah, berapa banding berapa itu? Baris ke-4 banyak siswanya berapa? 12. Terus banyak siswa pada baris ke-3? 3. Ya, jadi 12 per 3. Nah, yang bersesuaian apa? Banyaknya kue pada baris ke-4 berapa? 10 Per banyaknya kue pada baris ke-3 per 40. Nah, coba kamu sederhanakan dua-duanya. Yang perbandingan banyak siswanya berapa tuh disederhanakan? 4/1. Iya, harus cepat. Itu 4/1 kan yang sana. Yang 1/4. kue 1/4. Jadi selalu perbandingan itu berbalik. Yang satu dengan yang lain. Itulah yang namanya perbandingan berbalik nilai. Ya. Paham itu? Paham, Prof. Jadi bukan yang ditulis kamu ya, itu bukan berarti kalau C-nya ditulis pertama jadi berbalik, enggak, itu masih senilai. Jadi bukan itu ya, jadi artinya perbandingan besaran yang di sini dengan sana itu saling berkebalikan. Nah, itulah yang berbalik nilai. Ya, Prof. Paham ya? Nah, sang gini, akhirnya kita menulis gini, ya coba. Tadi banyaknya siswa baris ke-1 itu berapa? Yang mana, Prof? Yang tadi diulangi, yang di kolom itu banyaknya siswa pada baris ke-1 itu berapa? Banyaknya siswa baris pertama itu 10. Nah, lalu kebagian kuenya? Banyak kue pada baris pertama itu 12. Nah, jadi kamu nulis 10 panah ke 12. Nah, jadi kalau ditanyakan berapakah banyaknya kue yang akan diterima oleh siswa, kalau banyak siswanya 5. Nah, kamu nulis 5 di bawah
10 tadi. 5 panah ke sana. Nah, panahnya tuh harus diisi berapa itu? Banyak kuenya. 24, Prof. Ya. Jadi di situ jelas kan, nah ini berbalik, bukan berbalik nilai ya. Jadi di sini bukan senilai ya. Jadi kan kamu menulis di situ bahwa apa tadi yang baris pertama tuh berapa? Yang banyaknya siswa? 10, Prof. Per 5, gitu kan? Iya. Nah itu 10 per 5. Nah nanti kamu untuk mencari itu kamu nulis di sana itu 12 per X. Jadi 5 ke X gitu ya, gitu. Tulis dulu ini skemanya. Jadi 10 panah ke 12. Lalu kalau ditanyakan yang 5, siswanya 5 panah X. Nah, X-nya itu ngitungnya gimana tuh? Untuk menentukan berapa kue yang diterima. Coba ngitungnya gimana? Jadi 10 ke 12, 5 ke X. Ngitungnya gimana tuh? 12. Jadi 5 kali X sama dengan 10 kali 12 kan gitu? Iya, Prof. Iya, jadi X-nya di sana dapat. Bisa nggak gitu? Coba pertanyaannya gini ya. Berapakah kue yang akan diterima oleh tiap siswa kalau banyak siswanya misalnya 8? Nah, kamu nulis itu. 10 panah 12, lalu di bawah 8 panah X. Jadi ngitungnya gimana? 10X 8 kali 12. Tadi 10 panah 12 kan? 12, Di iya, bawahnya kamu nulis 8 panah X kan, yang ditanyakan berapa kue yang diterima kalau anaknya 8. Nah, jadi ngitungnya itu kan kamu gampang, tinggal yang panah tadi 10 kali 12 10 kali 12. sama dengan 8 kali X kan? 8X, iya, Prof. Iya. Itu perbandingan balik nilai itu. Sepuluh kali 12 sama dengan 8 sama dengan Udah paham itu? iya, Prof. Coba kamu udah nyiapin contoh soal nggak? Mana coba? Soalnya yang tadi, Prof, yang salah. Yang mana? Biasa. Soalnya salah tadi. Nah, ini gini, coba ya. Soal ini saya buat sehingga jelas ya. Gini, coba kamu tulis ya semuanya nih. Jarak dari kota A ke B jika ditempuh oleh sebuah mobil ya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, maka waktu tempuhnya itu 2 jam. Jadi dengan kecepatan rata-rata berapa barusan? 40 km per jam. Nah, dengan kecepatan rata-rata 40, maka akan jarak itu ditempuh dalam 2 jam ya. Jadi Ya, lama waktunya 2 jam. Nah, pertanyaannya, berapakah lamanya jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam?
Jadi kalau kecepatannya 40, maka nah kamu seperti itu ngitungnya kan? Jadi itu waktu tempuh maksudnya ya. Jadi kalau ini kamu bikin kolom gitu boleh aja, nggak pakai kolom juga nggak apa-apa ya. Jadi kamu nulis 40 kilometer panah 2 jam. 2 jam. Jadi kalau 60 kilometer kamu sebut aja X kan gitu. Jadi gimana ngitungnya? Ini kan perbandingan berbalik nilai. Gimana ngitungnya? Kan gampang aja kan 40 kali 60 kali X 40 kali 2 Prof. sama dengan 40 kali 2. Iya gitu. Jadi X-nya sama dengan 80 per 60 kan? 60 per 60. Iya. Makanya tadi itu tuh yang kamu gambar itu di situ nggak usah pakai A1 B1, nggak usah ngapain itu. Udah aja 15 kali 20 atau sama dengan 20 kali X. Atau 20X itu sama dengan 300. Ya. Jadi Gitu, hapus saja. nggak usah ngapain itu A1 B1 nggak ada artinya sama sekali itu. Nggak ada kaitan apa-apa. Itu karena konsep di awal salah kamu, kayak itu. Ngapain nulis A1 B1 nggak ada artinya. Jadi kalau dalam mengerjakan matematis kalau tidak ada kaitan nggak usah ditulis. Itu artinya yang menulis gitu. Nah itu apalagi apa? Coba di apa? Nah ini coba saya lihat nih. Apa tuh? Berdasarkan di atas, maka jika A banding B9D ini, maka apa itu nggak ada. Apa hubungannya? Apa A1 apa? A1 B1 nggak ada. Dari mana kamu informasi itu? Jangan, kalau ada referensi ini salah ini menerangkannya. Nah, kalau si Nadia mau menyalahkan buku, boleh. Saya punya ilmunya untuk menyalahkan itu, karena dia salah itu. Ya, makanya perbandingan berbalik nilai itu yang ini, ya. Udah aja kamu membuat piagam itu, kan itu kalau ditempuh 15 jam, kalau kecepatannya 20 kan. Kalau waktu yang diperlukan itu 20 jam, maka haruslah kecepatannya itu 18 ya. Berapa? 16 berapa? 15, Prof. Nanti dulu, kok jadi 15? 15 ya, Prof. Iya, jadi itu harusnya, makanya harus jelas kan, kalau 15 kilometer itu itu waktu kan. Jadi soalnya juga ini nggak jelas. Jadi gini maksudnya, coba saya perbaiki ya. Sebuah mobil dengan kecepatan sebuah mobil akan menempuh jarak dari kota A ke B. Jika kecepatan rata-rata mobil itu 20 km per jam, maka waktu tempuhnya 15 jam. Itu ya. Mana Roland? Kemudian berapakah kecepatannya agar kota itu dapat ditempuh dalam waktu 20 jam. Jadi ini 20 menit atau 20 jam nih? 20 menit lah ya, boleh. Jadi itu. Jadi 20 kali X sama dengan 15 kali 300. Nah, maka waktu tempuhnya itu 15 menit. Kalau pakai itu. Kamu tinggal cek aja 15 kali 20 ya, 300. Kan sama dengan 20 kali 15. Itu 300. Kamu boleh pakai itu, tapi yang penting bukan itu. Jadi gini,
bahwa 15 per berapa? 20. Nah, tadi yang saya katakan berbalik nilai ya. Iya. Kalau kamu mau perbandingan itu boleh. 15 per 20 itu sama dengan X per 20. Nah, itu pengertian berbalik nilai, bukan pakai itu. Ya. Jadi kalau 15 menit kecepatannya 20 km per jam, maka kalau 20 menit, berapa kecepatannya? Itu harusnya. Nah, perbandingan berbalik nilainya itu yang kamu tulis di atas tuh. Ini ya, Prof? Iya, itu 15 per 20, itu sama dengan X per 20 kan dibalik kan? Iya, Prof. Jadi waktu per kecepatan sama dengan kecepatan per waktu di sini. Nah, kalau itu boleh, kalau itu. Atau kalau kamu lebih jeli itu melihatnya karena ini berbalik nilai, langsung aja 20 kali X itu sama dengan 15 kali 20. Ya, jadi sama aja itu. Jadi jangan pakai X1, X1 itu nggak ada kaitannya itu X1, X1 itu. Coba ada pertanyaan nggak yang lainnya nih? Prof, saya mau nanya, Prof. Ya, gimana yuk? Itu konsepnya kok bisa apa tadi? 10 kali 12, 5 kali X itu dari mana? Yang mana? Yang mana? Ini misalnya yang di soalnya si Teh Gia ini kan berarti 15 kali 20. Nah, Jadi konsepnya gini, kamu harus gini yuk. Jadi persoalannya gini ya. Sebuah mobil dapat menempuh, ini juga nggak lengkap nih. Ya, jadi di sini Bondan menemukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah. Jadi ini jarak ke sekolah, ya, kan ada jaraknya. Nah, kalau ditempuh oleh mobil dengan kecepatan 20 km per jam, maka dia akan memerlukan waktu 15 menit. Paham nggak itu, Wahyu? Jadi jarak sekolah itu kalau ditempuh dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, maka diperlukan waktu 15 menit. Nah, lalu di sini ditanyakan, berapakah kecepatan mobil untuk menempuh sekolah itu jika ditempuhnya itu dalam 20 menit. Itu yuk. Nah, makanya kan tadi waktu saya beri contoh kan, waktu ya. Nah, ini waktu. Jadi kamu bikin skema seperti ini, waktu, kecepatan. Jadi waktu di sini itu waktu tempuh ya. Jadi waktu tempuh 15 menit dari rumah ke sekolah itu kalau kecepatan mobilnya 20 kilo per jam. Pertanyaannya, kalau waktu tempuhnya 20 menit, berapa kecepatan mobil itu? Nah, kamu harus paham itu yuk. Jadi tadi yang seperti saya tulis tadi, kan ini di sebelah kiri ya, yang waktu, itu kan kamu tulis 15 per 20, karena ini berbalik nilai, jadi makin kecepatannya tinggi, waktunya makin sempit, kan itu berbalik, itu ya, makin singkat. Makanya 15 per 10, karena ini berbalik nilai, itu sama dengan 20 per X. Itu yuk, paham nggak? Ya? Ya, itu ayo, jadi itu maksudnya. Yang tadi juga saya tuh ketika memberi contoh sekaleng kue, kalau diberikan kepada 10 anak, maka tiap anak memperoleh 12 kan tadi ya. Nah, kamu nulis 10 anak panah 12 kue gitu nulisnya yuk. Nah, kemudian kalau diberikan kepada 5 anak itu berapa kue setiap anak akan menerima. Nah, maka nulisnya gini. Jadi kalau nggak bagian, ini saya tulis nih. Ya. Jadi kalau 10 kue itu 12. Maka kalau anaknya ada berapa tuh?
Ada 5, berapa kuenya? Nah, yang ditanyakan itu tulis X. Nah, maka kamu bisa langsung nulis 10/5 gitu ya. 10/5 sama dengan berapa per berapa? Yuk. Dari tabel yang bagusan. Nih, dari tabel ini nih. 5/X. Ya, 5/X. Itu berbalik nilai. Kita boleh menulis, bukan 5, atau berapa? Kok 5? 12/X. Iya, 12/X. Itu karena kita tahu makin banyak anaknya, makin sedikit yang diperolehnya. Kalau ini lihat ya kan, kalau 10, 12. Maka pasti kalau 5 orang hanya berapa? Kalau 5 orang lebih banyak ya, jadi 24 kan? 24. Nah, jadi di situ berbalik nilai. Jadi kamu usahakan bikin skema, boleh pakai tabel seperti itu, boleh juga tidak. Pakai yang saya panah gini udah cukup ya. Jadi 10/12, lalu 5/X. Jadi nanti 10/5 itu sama dengan 12/X karena berbalik nilai. Jadi kalau makin banyak anaknya maka makin sedikit, itu berbalik nilai namanya. Sekarang paham ya, nanti kalau ujian bisa kamu. Masih ada pertanyaan lain? Indra, udah jelas kamu? Halo? Oh, jadi kesimpulannya kalau buat perbandingan berbalik nilai itu ruas kanan dan ruas kiri itu harus perbandingan ya, Prof. Sementara kalau yang perbandingan senilai itu luas kanan dan luas kiri itu dikali ya, Prof. Benar bukan, nggak, jangan gitu pemikirannya. Tadi kan saya udah beri contoh kan? Iya. Kan tadi saya udah beri contoh gini kan? Kalau harga 5 buku 1.000, maka harga 3 buku berapa? 600. Ya 600, artinya kalau banyaknya buku turun, maka harganya juga turun. Itu menunjukkan itu perbandingan senilai. Oh, jadi nggak harus dikali ya, Prof? Nggak usah. Itu mah langsung aja ngitungnya. Tapi pengertiannya itu ya. Kalau berbalik nilai tidak. Nah, berbalik nilai kan permasalahannya kalau sekumpulan kue dibagikan kepada 10 orang, maka tiap orang akan mendapat 12. Nah, kalau dibagikan kepada 5 orang, maka setiap orang akan mendapat berapa? Ya. Baik. Ya. Ya. Jadi kalau 10 orang dapat 12, maka kalau 5 orang berapa? 5 orang dapat 24, Prof. Iya. Coba kamu lihat ya. Yang sebelah kiri 10/5 itu kan perbandingannya ya 10/5 kan. Lalu di kanannya kan jadi 12/24. 10/5 kan 1/2. 24/2 apa tadi? 10/5 kan 2/1, 2/1. Nah, lalu di kanannya kan 12/24, 1/2, kan kebalikannya. Sama seperti barusan kan, kalau 10 menit memerlukan waktu, kecepatannya tadi itu 15 kan? Atau dibalik ya, dengan kecepatan 15 km per jam, maka jarak sekolah itu akan ditembus 10 menit. Nah, kalau kecepatannya 20, kan lebih lama kan waktunya. Nah, itu kamu tulis X. Jadi nanti ini per ini sama dengan itu per X. Itu berbalik nilai. Jelas enggak itu? Jelas, Prof. Makasih. Makanya tadi saya bilang ke Gia jangan perbandingan senilai berbalik nilai itu bukan C dengan D-nya dipertukarkan, bukan. Ya, pemahamannya. Itu terjadi sebuah mispersepsi.
Dan itu terjadi itu tuh siapa Nadia tuh ikut TDX katanya mau melihat itu. Jadi ada konsep image, ada ada hypothetical learning theory, ada apa tuh, ya. Nah, cuman ada satu hal bahwa untuk menjelaskan itu memang tidak mudah ya, sebab setiap siswa itu memiliki langit-langit matematika yang berbeda. Itu saya punya referensinya ya. Anda boleh baca itu saudara itu Nadia ya, ada yang namanya tuh bukunya Mathematikon yang lalu kan udah saya sampaikan. Dan itu sumbernya itu Cockcroft ya. Itu orang ahli matematik orang Inggris itu. Oke, udah jelas ini, nggak ada masalah ya. Jadi pokoknya ujian bisa nih tanggal berapa ujiannya 20 ya. Ya, sekian dulu yang jadi yang ini udah selesai. Mau tanya, Prof? Ya, gimana kalau kasusnya yang pekerja gitu, Prof? Tapi ini kondisinya harus bagus gitu ya. Misalnya gini ya. Coba kamu tulis sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam 15 hari gitu ya. Tapi ada catatan, setiap orang itu tenaga dan kemampuannya sama. Itu memang diperdebatkan ya. Sebab tidak ideal, sebab pekerja itu kan ada yang malas, seperti mahasiswa juga kan ada yang malas baca, ada yang ini aja, itu susah. Nah pekerja juga sama. Itu jadi asumsinya saudara Gia ya itu kalau pekerjanya itu berkemampuan sama. Itu satu. Jadi ada syarat dulu. Jadi misalnya 10 pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh 10 orang bekerja dalam waktu 12 hari misalnya. Nah, supaya pekerjaan itu selesai dalam 6 hari, berapa pekerjanya harus ada? Coba gimana tuh? Itu maksudnya kan enggak? Atau kamu punya soal? Halo? Ya, Prof. Kamu punya soalnya? Tadi yang nanya Miranda, Prof. Tadi Teh Miranda, Prof. Oh, yang itu? Iya. Ya, coba kamu punya soal nggak? Nah, saya beri soal itu. Punya soal gini, Prof, ini bingung ya. Saya ternyata salah selama ini juga. Saya baru tahu hari ini ternyata konsepnya juga saya ketukar yang berbalik nilai. Makanya kan kuliah ini itu kan supaya kamu ahli matematika pendas itu benar konsepnya. Iya. Tadi kan kamu tahu ya bahwa selama ini konsep berbalik nilai itu bukan gitu kan? Yang saya tahu kan selama ini yang salah itu variabel pertama dibagi dengan variabel kedua, lalu dibandingkan dengan variabel jadi A1 per B2 itu sama dengan A2 per B1. Itu berbalik nilai yang saya tahu selama ini, ternyata saya salah. Itu salah, ya. Iya, salah. Ya. Jadi yang benar itu kalau dia variabelnya A1, A2 dan B1, B2, berarti kalau berbalik nilai itu berarti A1 per... Nggak usah, nggak ada persamaan pecahan di sana. Jadi nggak bisa dibuat model matematikanya ya, Prof? Nggak bisa. Justru tadi ilustrasi modelnya yang saya kemukakan. Jadi kalau baris pertama banding yang baris kedua, sedangkan kan yang ada kaitannya itu di sana baris kedua, baris ke-1 perbandingannya itu berbalik. Kalau di sini 1/2, maka di sana 2/1. Iya. Tadi kan udah jelas dari contoh tadi. Kan? Iya, Prof. Makasih, Prof. Nah, coba ya. Jadi kalau berkaitan dengan pekerjaan itu tapi harus ada syarat ya, Miranda itu. Pekerjaannya itu kemampuan dan segala macamnya sama. Jadi kalau tidak sama, tambah pekerjaan pas yang malas aja, ditambahnya tetap aja nggak selesai. Sebenarnya soal itu agak kontroversi sebab harus ada syarat ya.
Tapi nggak apa-apa saja. Misalnya gini ya, kalau dikerjakan oleh 10 orang, maka pekerjaan itu akan selesai dalam 12 hari ya, misalnya. Berapakah pekerja yang diperlukan supaya pekerjaan itu selesai dalam 6 hari? Coba gimana? Jadi sebuah pekerjaan jika dikerjakan oleh 10 orang ya, maka akan selesai 12 hari. Kalau kita ingin selesainya 6 hari gitu. Terus berapa orang pekerjanya? Coba. Ya? Coba Miranda. Ya kayak tadi ya Prof, yang 10 Ya. panah 12 kayak gitu. 10 panah 12. Karena yang orangnya belum diketahui kan jadi X ya Prof. Betul, X panah. X panah 6. 6. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai kan jadi 10 per X, di sana 12 per 6 kan gitu. Ya, kan gitu. Ya, jadi 10 per X sama dengan 12 per 6. Jadi berapa tuh? 20. Ya. Jadi pekerjaannya harus 20. Kan logis saja kan. Tapi dengan catatan setiap orang yang ikut menambah itu sama kemampuannya. Ya, jadi soal ini juga memang mesti hati-hati ya. Ya, jadi supaya selesai dalam 6 hari ya pasti pekerjaannya jadi 2 kali lipat ya. Kan yang di kanan setengah kan, setengahnya ya. Jadi di sini 2, di sana setengah. Jadi di sini 10 per X sama dengan 12 per 6. Itu ngitungnya ya. Jadi jelas X-nya itu sama dengan 20 ya. Coba jadi ini harusnya kan di sini kan kalau kita kerjakan gini kan, X kali 6 harusnya kan gitu. X kali 6 sama dengan 10 kali 12 kan itu harusnya ngitungnya. Jadi yang sejajar aja. Ya. Jadi kalau dikerjakan oleh 10 selesai dalam 12. Kalau dikerjakan oleh kalau kita menginginkan jadi 6 hari kan gitu. Maka berapa X-nya? Nah, ngitungnya itu kan bukan X kali 12 10 kali 6 bukan. Jadi di sana kamu nulisnya itu ya, Saudara Miranda, itu jadi X kali 6 itu sama dengan 10 kali 12. Kan berbalik ya. Jadi kalau berbalik nilai itu bahwa 10 per X itu sama dengan 6 per 12. Jadi X per 10 sama dengan 6 per 12 itu ya nulisnya. Jelas Saudara Miranda tuh? Jelas, makasih Prof. Ya. Jadi itu cara itunya ya mengartikannya. Jadi jangan kalau kita nulis tadi itu X 10 per X sama dengan 12 per 6 itu senilai. Ya, jadi berbalik nilai itu 10 per X sama dengan 6 per 12. Karena ini berbalik nilai ya. Jadi kita pakai logika dulu. Kalau supaya pekerjaan itu selesai lebih cepat, pasti pekerjaannya ditambah. Tapi dengan catatan setiap pekerjanya memiliki kemampuan yang sama dengan yang 6 sebelumnya. Ya, dengan yang 10 sebelumnya. Oke, saya kira jelas itu ya. Kalau udah jelas Miranda atau gimana? Jelas, Prof. Oh ya udah. Oke.
Jadi dibalikan ya perbandingan yang di kanannya itu. Jadi 10 per X sama dengan 6 per 12. Itu berbalik nilainya tuh itu. Karena kalau kita menulis 10 per X sama dengan 6 per 12 itu senilai kan. Nah senilainya itu tapi kita harus tahu karena ini berbalik nilai. Jadi bukan 10 per X sama dengan 12 per 6, bukan. Tapi 10 per X-nya itu sama dengan 6 per 12. Oke, ya kalau udah jelas ya udah. Ya, lanjut ya siapa? Mas Nur gitu kan, Nur, kamu apa nih? Prof, izin bertanya, Prof. Boleh, Prof? Oh iya, silakan. Ya, Apa? Prof, tadi saya juga sekalian baca buku dari Prof nih, Prof. Izin mengulangi kalau saya mungkin salah nih di pertengahan atau tidak mendengar, Prof. Tadi yang Prof bilang itu, kalau ini saya contohkan yang dari buku Prof itu, kalau misalkan kue itu dibagi oleh 6 orang, maka masing-masing orang itu mendapatkan 30, Prof, ya. Kemudian kalau dibagi 10 orang, maka kuenya dapat 18. Jadi 3 per 5. Gimana? Coba diulang. Gimana? Coba Pian ini. Coba gimana ya? Halo? Lempar. Ini Prof. Coba diulang coba. Ya. Biar jelas. Yang 6 orang dapat 30 kue. Tapi kalau ada jadi gini maksudnya kalau kaleng kue itu dibagikan kepada 6, ya, maka setiap anaknya memperoleh 30. Ya, terus Kalau anaknya ada 10 orang, maka mendapatkan kue 18. Ya. Kemudian perbandingannya dari faktor yang pertama itu, baris ke-1 sama kedua itu 3 per 5 banding 5 per 3. Ya, betul. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya, ketika misalkan 10 orang mendapatkan 18 kue, kemudian 15 orang hasilnya X belum diketahui, Prof. Ya. Nah, di buku Prof itu menyatakan harus dibalikan dulu gitu, Prof. Iya. Jadi 10 per 15 gitu kan? Ya. Sama dengan X per 18. Ya. Iya, betul. Pertanyaan saya gini, Prof. Kan dibalikan dulu, tapi kenapa tidak langsung seperti cara yang awal gitu, Prof? Yang awal gimana? Ya. Yang awal yang mana? Yang tadi yang tentang Prof. Coba. Ini, Prof. Mana coba? Kan cara yang awal kayak gini. 30 ke 6 terus 5 per 3 ke 3 per 5. Nah, kalau yang 18 ke 10 kemudian 10 ke 18 15 ke X itu 3 per 2, kenapa jadi 2 per 3 gitu, Prof? Yang mana? Ya kan kan gini. Bukan 3 per 2, coba dilihatkan lagi tulisan kamu tadi, mana? Nah, itu kan begini. Kan ini kalau 10, 18, ya. Kalau 15 kamu sebut X, kan? Artinya itu bahwa 10 per 15 sama dengan X per 18. Kan tadi berbalik, kan? Jadi di buku Prof itu kita mengetahui bahwa 15 dapat diperoleh dari 10 dengan jalan mengalihkan 10 dengan faktor 3 per 2. Oh iya, betul. Kemudian dibalikkan, Prof. Jadi kita dapat menentukan bilangan yang tidak ditulis itu, yaitu X dengan cara mengalihkan 18 dengan kebalikan dari faktor 3 per 2. Iya, betul. Kebalikan 3 per 2 kan 2 per 3.
Iya, kenapa gitu Prof? Kan bisa 10/5 itu faktornya bisa langsung 2/3 gitu.